kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Au! Dan kita sudah kedatangan Prinsa Mandagi. Prinsa, terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Sama-sama, terima kasih juga loh. Wow, Prinsa Mandagi. Prinsa ini ternyata passion nyanyinya itu sudah ada sejak kecil, betul? Betul. Katanya sejak kelas 2 SD sudah manggung. Iya, benar betul, seperti betul. itu. Gimana ceritanya tuh? Jadi dulu kelas 2 SD itu emang dari kecil sih, dari TK aku tuh seneng banget nyanyi sama papiku, terutama selalu digitarin, dikenalin musik sama papiku. Sampai akhirnya biasanya kan kalau di komplek, dulu aku tinggal di komplek, ada 17 Agustusan tuh. Yeah. Terus suka ada malam puncaknya dan ada panggung. Akhirnya kayak yuk nyanyi sama papi gitu. Kebetulan waktu itu papiku tuh ketua Karang Tarunanya. Oh, pas Ketua banget Karang ya. Taruna, akhirnya kayak yaudah yuk nyanyi. Akhirnya itu adalah panggung pertama aku. Berarti yang mengenalkan kamu musik pertama kali itu adalah papi kamu? Papi, betul. Papi kamu musisi? Enggak juga sih, cuma emang sekeluarga besar papiku tuh seneng banget sama musik. Oke. Gitu. Jadi kalau ada karaoke keluarga kamu tuh suruh nyanyi Betul. tuh ya? Betul sekali. Jadi, tapi setelah dikenalkan musik oleh orang tua, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan bahwa musik ini menjadi jalan hidup saya? Sebenarnya titik baliknya itu pada saat aku SMA, itu tuh emang lagi suka-suka sama cowok, cinta monyet gitu-gitu, terus kayak seneng banget bikin lagu tentang diri aku sendiri gitu, tentang apa yang aku alamin. Terus akhirnya setelah lulus SMA, aku nggak kuliah, aku tuh langsung menekuni dunia musik. Jadi aku sempat ada beberapa panggungan, dan aku ngerasa oh kayaknya emang musik ini adalah rumah aku. Ketika aku sedih, ketika aku happy, aku tuh bisa menyalurkannya lewat musik gitu. Jadi makanya aku bertekad kayaknya musik bisa jadi pilihan hidup aku sih gitu. Dulu pertama kali musik yang benar-benar kamu dengerin terus masih inget nggak? Dulu aku suka banget Alicia Keys sih sebenarnya. Jadi dari situ terus kayak makin kesini makin suka sama band kayak Radiohead gitu-gitu aku dengerin. Jadi sebenarnya kalau aku mendengarkan musik sih macam-macam ya genrenya. Jadi nggak terpatok sama satu genre aja gitu. Iya, karena kan menarik ya ketika anak kecil biasa ditanya gitu kan, apa cita-cita kamu? Jadi dokter, jadi pilot, ini langsung jadi penyanyi. Gitu. Iya sih sebenarnya tujuan yang utama waktu dulu ya, waktu SMP aku itu karena sekolahnya kecil. Iya. Aku pengen jadi arsitek awalnya. Aku pengen bikin sekolah yang besar, aku bilang gitu. Karena kayak ini kecil ya buat aku gitu. Terus teman-teman aku juga kayaknya kesulitan karena kelasnya gantian pada saat itu. Terus akhirnya makin lama makin sirna. Perasaan pengen jadi arsitek, kayak nyanyi aja nih gitu. Bukan ngegambar malah menulis ya. Betul. Menulis lirik lagu. Betul. Kok bisa tiba-tiba kamu mendapatkan inspirasi terus menulis sebuah lirik lagu? Wah itu kan pasti susah banget ya. Saya nggak kepikiran loh. Apalagi udah manggung dari sejak 2 SD. Penonton kelas 2 SD kan paling nyewa gimbot depan sekolah kan. Tamagotchi. Tamagotchi. Iya bener juga. Iya lo nulis lirik lagu tuh gimana prosesnya hingga akhirnya kamu bisa nulis lagu sendiri? Sebenarnya prosesnya kalau dari aku sendiri adalah ya banyaknya mengisahkan pengalaman pribadi aku aja sih. Jadi misalkan aku lagi sedih, lagi patah hati, biasanya aku nulis tuh. Aku lumayan melankolis sih Kak. Jadi kayak apa-apa ditulis, apa-apa dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah dari situ aku baru bisa ngebuat itu jadi kayak bank kata aku buat aku susun menjadi lagu gitu. Oke, jadi biasakan dulu nulis Dear Diary. Iya betul. Itu harus rajin. Kalau nggak rajin tiba-tiba hilang aja gitu ya inspirasinya, kata-katanya dan sebagainya ya. Tapi harus ditulis pada saat itu juga. Harus ditulis. Nah tapi kamu pernah nggak mengalami titik terendah dalam hidup kamu sejauh ini dan bagaimana kamu bounce back atau bangkit lagi dari titik terendah tersebut? Pernah, pastinya pernah. Momennya ada beberapa kali, cuman yang paling membekas adalah pada saat itu aku ikut sebuah ajang kompetisi bernyanyi. Aku udah sampai di titik mau babak showcase, tapi aku harus mengundurkan diri karena aku sakit. Jadi itu adalah momen dimana aku harus bisa berbesar hati dengan kayak oh ya kondisi aku nggak memungkinkan. Kalau misalkan aku punya jalannya memang di musik, mungkin akan ada jalan lain. Di situ adalah titik terendah aku dan bagaimana aku bisa aku sembuh dulu, baru nanti kalau misalnya sudah selesai kita bisa balik lagi kok gitu. Jadi
di situ bagaimana aku berbesar hati dan menerima sebenarnya. Iya, iya, iya. Situ. Cukup sulit ya. Cukup sulit karena memang kan sulit ya untuk sampai ada di titik mau live showcase pada saat betul. itu. Persiapannya sudah matang. Bener, nggak nyangka kalau aku sakit dan aku harus mengundurkan diri gitu pada saat itu. Tapi yang jelas Prinsa saat ini sudah punya single ke-13. Oh iya, se-13. Betul. Judulnya Kembali ke Aku. Kembali ke aku. Apa makna yang tersirat dari judul ini? Kembali ke aku ini sebenarnya refleksi diri aku sih. Jadi 2 tahun kebelakang aku pernah mengalami buta cinta buta lah ya. Cinta buta. Dulu gitu. pernah mengalami cinta monyet kan? Ya. Monyetnya kenapa lihat itu kak? Ya cinta monyet ya, ya gitu. Ada juga jambu monyet. Iya. Iya, cinta buta dan aku merasa kehilangan diri aku di situ. Jadi kembali ke aku ini adalah momen dimana akhirnya aku bisa menemukan diri aku kembali dengan merelakan yang memang bukan untukku dan itu nggak setara buat aku gitu. Wah. Makanya ada lirik daripada ku kehilangan diriku, lebih baik ku kehilangan kamu. Oke, jadi harus benar-benar direlakan. Betul, Ya? Karena dilepasin. memang kamu tahu ini sudah toksik atau... Betul, jadi bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri itu yang utama sebenarnya. Ternyata sebelum orang lain harus kita dulu gitu. Oke. Nah, mungkin harapannya untuk single ini apa? Dari kamu dan juga dari pendengar pecinta musik, untuk para pecinta musik saat ini dan juga fansnya Prinsa Mandagia, apa pesan kamu dari single ini? Pesannya adalah aku ingin mengajak teman-teman yang mungkin ada di fase seperti ini, yang kehilangan diri sendiri untuk berani keluar dari hubungan toksik dan lebih bisa sadar akan value diri kita, kalau kita tuh nggak pantas untuk seperti itu kan, dan bisa bangkit dan memilih diri sendiri sih. Oke, itu tadi. Yang pasti para fans dari Prinsa juga udah nggak sabar. Sudah penasaran banget. Ini single terbarunya Kembali ke Aku ini apakah bisa menjauhkan aku dari hubungan toksik? Bisa Kak, insya Allah. Oke. Jadi langsung saja ini dia Prinsa Mandagi dengan Kembali ke Aku. Semakin hari ku tak inginkanmu, ku rasa kita tak lagi menyatu.
sejalan. Jangan coba untuk dipaksakan. Walaupun tak mudah kau ku lepaskan, daripada ku kehilangan diriku. Lebih baik ku kehilangan kamu. Lebih baik kita sampai di sini. Download Metro TV Extend sekarang.